Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Yeri dan Pak Made serta teman-teman sekalian, kelompok kami akan menyajikan Flip Classroom, tema tentang bagaimana pembelajaran itu yang semula guru menerangkan lalu berujung dalam guru menyimpulkan, dibalik menjadi siswa yang lebih aktif di dalam pembelajaran. Langsung saja saya mengambil sebuah jurnal yang saya nilai kurang tepat dari Sharmanil dan Doretti pada jurnal Medical Teacher, How We Flip the Medical Classroom, pada National University Hospital Singapore and University of Hong Kong di Hong Kong. Latar belakangnya adalah guru dapat menggunakan waktu tatap muka untuk mendukung siswa dalam proses pembelajaran yang lebih dalam. Selanjutnya, siswa menghadapi masalah pada kehidupan nyata yang harus diselesaikan dengan menggunakan pengetahuan yang telah mereka peroleh sebelumnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh proses pembelajaran yang lebih aktif dengan penerapan pengetahuan melalui pemecahan masalah atau skenario berbasis kasus di Universitas Hong Kong. Metode yang dilakukan adalah mereka membuat video. Guru membuat video 1 minggu sebelum kelas dengan video pendek yang direkam durasi 10-15 menit yang relevan pada bidang reumatologi. Ini studi kasus yang mereka teliti adalah pada bidang reumatologi. Video diunggah ke YouTube selanjutnya, lalu dikirim ke email masing-masing siswa. Lalu pada hari Flip Classroom, kelompok siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, ya. Lalu dari setiap kelompok diberikan satu kartu tanggapan untuk menanggapi hasil diskusi kelompok yang lain, dan tentu diskusi ini dilakukan dalam bimbingan guru. Dalam temuannya, penggunaan Flip Classroom ini meningkatkan kehadiran dari 30% menjadi 80%. Lalu selanjutnya, penilaian mereka itu mengacu kepada keterampilan berpikir tingkat tinggi. Maka kesimpulan, peneliti berpendapat bahwa adanya hasil positif dari percobaan dengan pendekatan Flip Classroom. Komentar saya adalah pembelajaran pada kelas kedokteran itu menurut saya tidak tergolong sederhana. Meskipun ada peningkatan di dalam kehadiran, namun pembelajaran setelah Flip Classroom itu akan menjadi diskusi yang panjang dan memakan waktu. Maka ada baiknya tanggapan di dalam kelompok untuk kelompok lain juga mungkin bisa dibuat seperti video pendek, karena hal ini untuk mempersingkat waktu dan juga bisa mempengaruhi kualitas tanggapan dari kelompok lain. Selanjutnya, saya ingin memaparkan tentang jurnal yang dinilai tepat, yaitu jurnal pada Contemporary Issues in Education Research di California State University, USA, tentang The Flipped Classroom at Tuition Teaching. Latar belakangnya, Flipped Classroom
memberikan lebih banyak waktu untuk kegiatan langsung serta penyelidikan dan kegiatan analisis. Ya, juga menemukan bahwa cara ini menjadikan siswa lebih bertanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri. Tujuan yang pertama adalah menukar pekerjaan rumah dengan tugas kelas, jadi dibalik. Lalu selanjutnya adalah partisipasi orang tua, jadi keikutsertaan orang tua di dalam pembelajaran. Ini juga menjadi tujuan dari Flip Classroom. Dan yang ketiga adalah siswa dapat berinteraksi secara langsung dengan kehidupan nyata di luar kelas. Metode yang dilakukan adalah yaitu meningkatkan keterlibatan siswa, lalu memperkuat keterampilan berbasis kerjasama tim, menawarkan bimbingan kepada siswa secara personal, lalu memfokuskan diskusi di dalam kelas, dan memberikan kebebasan di dalam berpendapat. Temuan yang ada, 99% guru akan terus mempraktikkan Flip Classroom. Lalu 67% menunjukkan adanya peningkatan kinerja. 80% menunjukkan adanya peningkatan keterlibatan siswa di dalam pembelajaran. Dan 71% guru akan menempatkan bahan ajar mereka separuh bahkan lebih secara online. Kesimpulan yang didapat adalah Flip Classroom masih membutuhkan banyak penyempurnaan, terutama pada akses dan teknologi. Cara ini dapat digunakan untuk meningkatkan pembelajaran. Video pendek yang tepat untuk menyajikan materi akan berpengaruh besar. Semakin interaktif kegiatan siswa di rumah, maka akan semakin berhasil Flip Classroom tersebut. Maka komentar saya bahwa Flip Classroom ini selain meningkatkan kompetensi guru dalam pemanfaatan teknologi, yang demikian juga bisa meningkatkan partisipasi siswa secara aktif di dalam pembelajaran. Di dalam pendidikan usia dasar dan menengah, kegiatan diskusi akan terlihat menarik karena sesuai dengan pengalaman belajar mereka yang bervariasi. Demikian saya akan melanjutkan. Kita akan mendengarkan lanjutan dari presentasi oleh teman kami yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk selanjutnya saya akan mempresentasikan review jurnal yang menurut opini saya kurang tepat, yaitu Jurnal Efektivitas Penerapan Model Pembelajaran Flipped Classroom pada Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa. Studi kuasi eksperimen pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam siswa kelas 8 di SMP Laboratorium Percontohan di Bandung. Nah, untuk latar belakangnya, yaitu yang pertama, siswa tidak cukup hanya berpengetahuan saja, namun harus dilengkapi dengan kemampuan berpikir kritis, kreatif, berkarakter kuat yang didukung dengan kemampuan memanfaatkan informasi dan berkomunikasi. Yang kedua, kemampuan berpikir kritis siswa harus dikembangkan karena kemampuan berpikir kritis siswa sangat penting dalam abad 21 ini, yaitu untuk menentukan keberhasilan dalam kegiatan pembelajaran. Salah satu mata pelajaran di sekolah yang melibatkan siswa dapat berpikir kritis adalah mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Untuk tujuannya yaitu penulis bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa bagaimana efektivitas penerapan model pembelajaran Flipped Classroom pada peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran IPA kelas 8 di SMP Laboratorium Percontohan UPI Bandung. Untuk metode yang dipakai yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode eksperimen yang digunakan adalah model kuasi eksperimental atau kuasi eksperimen. Desain penelitian yang digunakan adalah one group time series design atau hanya menggunakan satu grup saja. Yang dalam penelitiannya hanya menggunakan satu kelompok sampel atau sampel kelas eksperimen tanpa menggunakan kelompok pembanding atau kelas kontrol. Dan instrumen yang digunakan adalah tes dan non-tes.
Untuk temuan dalam jurnal ini yaitu didapat jumlah skor pretest secara keseluruhan terdiri dari 3 sesi sebesar 1998 dengan nilai rata-rata 20,81 dan didapatkan nilai post-test secara keseluruhan terdiri dari 3 sesi sebesar 3.615 dengan nilai rata-rata 37,66. Selisih atau gain diperoleh dari perbandingan skor rata-rata keseluruhan pretest dan post-test pada kelas eksperimen yaitu sebesar 16,85. Data tersebut menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kemampuan berpikir kritis pada siswa, khususnya pada aspek penjelasan sederhana atau elementary clarification, membangun keterampilan dasar atau basic support, membuat kesimpulan, inference, penjelasan lebih lanjut atau advanced clarification, dan juga strategi dan taktik. Nah, jadi dari hasil temuan yang ada dalam jurnal ini ada 5 elemen khususnya pada aspek yaitu membangun keterampilan dasar, penjelasan sederhana, membuat kesimpulan, penjelasan lebih lanjut itu ada peningkatan sesuai dengan hasil temuan yang sudah dikemukakan. Nah, untuk kesimpulannya yaitu penerapan model pembelajaran flipped classroom efektif digunakan untuk meningkatkan kemampuan belajar kritis siswa pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 8. Nah, ini materinya materi gerak pada tumbuhan. Hal ini ditujukan dengan adanya peningkatan hasil tes kemampuan berpikir kritis yang signifikan antara sebelum dan sesudah diterapkan model pembelajaran ini. Nah, untuk komentarnya yaitu pembelajaran menggunakan model flipped classroom cocok digunakan dalam pembelajaran karena membuat siswa bertanggung jawab atas pembelajaran sendiri. Namun kurang efektif apabila hanya menjadikan video sebagai satu-satunya sumber belajar, dikarenakan perlu banyak penopang untuk memastikan mereka memahami materi yang disampaikan dalam video dan siswa tidak mampu mengajukan pertanyaan ke instruktur atau rekan-rekan mereka jika hanya menonton video saja. Terus yang kedua, menurut saya desain penelitian yang digunakan kurang cocok diterapkan karena dalam melihat efektivitas penerapan model pembelajaran flipped classroom ini perlu adanya kelas pembanding atau kelas kontrol supaya dapat dilihat hasil dari belajar siswa yang menggunakan model pembelajaran flipped classroom dan juga yang tidak menggunakan. Jadi kalau menurut saya seyogianya harus memakai kelas pembanding supaya tahu mana yang memakai flipped classroom ini hasilnya seperti apa, yang tidak memakai flipped classroom ini hasilnya seperti apa. Jadi perlu adanya kelas pembanding atau kelas kontrol seperti itu kalau menurut saya. Nah, untuk jurnal yang tepat menurut saya yaitu jurnal The Impact of a Flipped Classroom Approach on Student Learning Experience. Nah, latar belakangnya yaitu peneliti beranggapan bahwa flipped classroom memiliki dampak yang baik bagi pengalaman belajar siswa dan memfasilitasi pembelajaran berdasarkan pengalaman dan mendukung konstruksi aktif pengetahuan siswa. Motivasi diri dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran perlu ditingkatkan. Siswa yang terlibat dalam pendekatan terbalik, pendekatan flipped classroom maksudnya, akan mengungkapkan kepuasan tingkat tinggi dengan masing-masing dari 5 elemen MISL. Nah, yaitu penulis bertujuan untuk memaparkan dampak pendekatan flipped classroom terhadap pengalaman belajar siswa dengan fokus pada kepuasan dan pengamatan siswa dan pada akhirnya meningkatkan hasil belajar siswa. Untuk metodenya, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, namun dalamnya menambahkan 2 komponen kualitatif. Pendekatan kualitatif disertakan dalam penelitian ini untuk membantu interpretasi dan penjelasan tentang pandangan siswa dan guru tentang pengalaman mereka terhadap flipped classroom. Jadi metodenya kuantitatif, namun di dalamnya ditambahkan 2 elemen kualitatif. Nah, temuannya, secara keseluruhan siswa melaporkan tingkat kepuasan yang tinggi dengan beberapa elemen dari pendekatan terbalik atau pendekatan flipped classroom ini. Mayoritas responden setuju dengan pendekatan flipped classroom, misalnya kuis online, kuliah yang direkam, dan juga tugas kelompok. Memberikan manfaat dan pengalaman belajar yang bagus. Nah, jadi mayoritas melaporkan seperti itu. 22 responden setuju bahwa kuliah yang direkam mampu memotivasi mereka untuk membaca lebih lanjut tentang materi pembelajaran. 46% setuju bahwa kuliah yang direkam sebelumnya
mampu memotivasi mereka untuk terlibat dalam kegiatan pembelajaran yang direncanakan. Dan 42% setuju bahwa mereka menikmati dan berpartisipasi pada saat diskusi kelompok, seperti itu. Untuk kesimpulannya, penerapan model pembelajaran flipped classroom terbukti memberikan dampak kepada siswa terkait pengalaman belajarnya, seperti kuliah yang direkam. Ketergantungan akan 5 elemen dalam MISL menjadi faktor suksesnya pembelajaran flipped classroom. Untuk komentar, menurut saya, pembelajaran menggunakan pendekatan flipped classroom memberikan dampak yang bagus dalam pengalaman belajar siswa, terutama dalam aspek motivasi dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Pembelajaran yang direkam mampu memberikan motivasi siswa dalam memahami pembelajaran, karena siswa mampu mengulangi pembelajaran yang direkam dalam video dan mampu meningkatkan pemahaman dan motivasi dalam belajar. Nah, mungkin seperti itu untuk review jurnal yang menurut saya tepat dan juga kurang tepat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yeri, terima kasih Pak Madi, terima kasih rekan-rekan semuanya. Saya akan mereview jurnal yang kurang tepat metode Flipped Classroom. Yang berjudul pertama, penerapan Flipped Classroom berbasis YouTube di Prodi Matematika untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah mahasiswa. Studi kasus, studi kuasi eksperimen pada mata kuliah Matematika Institut Pendidikan Tapanuli Selatan yang berjumlah 50 mahasiswa. Latar belakang. Yang pertama, rendahnya kemampuan pemecahan masalah mahasiswa di Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, program studi pendidikan Matematika telah terlihat secara kuantitatif saat observasi kelas. Yang kedua, mahasiswa bosan dengan modal pembelajaran yang hanya diskusi biasa dan monoton. Yang ketiga, rendahnya kemampuan mahasiswa sehingga berdampak terhadap rendahnya hasil belajar peserta didik yang disebabkan dominannya proses pembelajaran yang konvensional. Tujuannya, peneliti ingin menciptakan pembelajaran yang efektif dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis mahasiswa yang masuk dalam kategori pemikiran tingkat tinggi, high order thinking, menggunakan model pembelajaran Flipped Classroom berbasis YouTube. Metode yang digunakan, peneliti ini menggunakan kuasi eksperimen dan menggunakan desain penelitian yang berbentuk one group pretest post-test menggunakan suatu jenis perkelakuan. Populasi dalam penelitian ini seluruh mahasiswa semester 3 program studi pendidikan matematika yang berjumlah 50 mahasiswa. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ada dua. Yang pertama, tes kemampuan pemecahan masalah yang berbentuk esai. Yang kedua, lembar pengamatan yang terdiri dari lembar aktivitas, lembar mahasiswa, lembar kemampuan dosen, lembar respon mahasiswa. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Temuannya, pada hasil tes awal, tes kemampuan pemecahan masalah matematis mahasiswa di pendidikan matematika diperoleh rata-rata MEAN 51,6 dan nilai tengah median 50,00 serta nilai yang paling sering muncul modus 55,50. Mahasiswa sebelum menggunakan model pembelajaran Flipped Classroom pada prodi pendidikan matematika berada dalam kategori kurang. Untuk yang berada dalam kategori sangat baik, yang sesudah menggunakan Flipped Classroom pada prodi pendidikan matematika, pada hasil tes akhir post-test kemampuan pemecahan masalah matematis mahasiswa di pendidikan matematika diperoleh nilai berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan diperoleh nilai rata-rata MEAN 51,65 dan nilai tengah median 83,30 serta nilai yang paling sering muncul modus 83,30. Maka kemampuan pemecahan masalah matematis mahasiswa sesudah menggunakan model pembelajaran Flipped Classroom berada dalam kategori sangat baik. Kesimpulannya, penerapan model pembelajaran Flipped Classroom menggunakan konten video pembelajaran digital yang dibuat ke YouTube memberikan aktivitas yang positif bagi mahasiswa, bahkan bagi masyarakat umum yang memerlukan informasi seputar materi tersebut. Untuk komentar saya, menurut saya strategi Flipped Classroom bagus diterapkan di pembelajaran di era sekarang khususnya di pembelajar yang milenial.
Saya yang kurang setuju dari konten video berbasis YouTube kurang sesuai untuk mata kuliah matematika dan untuk mengembangkan keterampilan pemecahan masalah matematika. Alasan kita tidak bisa memvalidasi kebenaran materi dari YouTube karena materi dalam YouTube itu terriskan dan banyak materi-materi yang miskonsepsi dari YouTube kecuali guru atau pendidik membuat sendiri videonya dan diupload di YouTube sendiri. Selanjutnya saya akan mereview jurnal yang tepat yang berjudul The Effect of Flipped Classroom Model One Student Classroom Engagement in Teaching English. Latar belakang, metode pembelajaran tradisional memenuhi tuntutan pembelajaran sehingga siswa merasa tidak nyaman pada lingkungan belajar mereka. Yang kedua, pendekatan pendidikan yang lebih efisien harus diterapkan untuk menunjang tercapainya tujuan dan tuntutan pembelajaran. Yang ketiga, salah satu ide efektif yang dapat digunakan untuk melaksanakan pendidikan yang lebih inovatif adalah dengan flipped classroom. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh model flipped classroom tentang keterlibatan siswa di kelas dalam mengajar bahasa Inggris. Metode yang digunakan penelitian ini merupakan penelitian kuasi eksperimen dengan instrumen berupa pretest dan posttest. Kelompok kelas pada penelitian ini adalah kelas dengan perlakuan berupa model pembelajaran flipped classroom dan kelompok kelas konvensional sebagai kelompok kontrol subjek. Subjek penelitian adalah siswa sekolah menengah kelas 7 di Hatay, Turki. Classroom dikembangkan diukur berdasarkan Weng. Temuannya, yang pertama, hasil temuan dalam penelitian ini adalah keterlibatan siswa di kelas skor tertinggi yang dapat diambil dari dimensi keterlibatan efektif adalah 30 dari keterkaitan perilaku kepatuhan, dimensi 20 dari dimensi kelas, keterlibatan perilaku adalah 15 dari keterlibatan kognitif adalah 35 dari dimensi pelepasan adalah 15. Yang kedua, model tersebut memiliki beberapa keunggulan bagi siswa dalam hal memastikan bahwa siswa memang demikian dipersiapkan untuk pembelajaran, menjadikan kursus menyenangkan dan produktif, menyediakan guru bimbingan dan kerja tim, dan motivasi siswa dengan menciptakan suasana kompetitif di dalam kelas. Kesimpulannya, keterlibatan siswa mengalami peningkatan yang signifikan dengan diterapkan model flipped classroom, sehingga model ini dapat digunakan sebagai alternatif untuk meningkatkan hasil belajar dan keterampilan siswa. Dengan kata lain, flipped classroom memberikan dampak positif bagi keterlibatan siswa di kelas. Komentar saya, artikel ini memberikan informasi yang menarik karena menyajikan model pembelajaran inovatif yaitu flipped classroom, sehingga dengan mengetahui fakta bahwa flipped classroom dapat memberikan dampak positif bagi keterlibatan siswa di kelas, maka model ini dapat digunakan guru dalam mengembangkan pembelajaran yang efektif di kelas. Mungkin itu saja menurut saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Saya akan melanjutkan tentang bad practice atau kurang tepat, yaitu artikel berjudul Efektivitas Pembelajaran Flipped Classroom dengan Pendekatan Matematika Realistik terhadap Hasil Belajar Siswa di MTS Aziz Medan. Yang pertama-tama yaitu latar belakang, yaitu permasalahan pembelajaran matematika di MTS Aziz siswa belum sepenuhnya memahami konsep pembelajaran matematika yang sedang berlangsung atau yang telah berlangsung dan menyebabkan banyaknya nilai dari peserta didik yang belum mencapai target KKM yang telah ditetapkan. Dan faktor-faktor diantaranya adalah semangat belajar siswa yang kurang seperti model pembelajaran yang konvensional, dan karena itu peneliti berupaya untuk melakukan perbaikan pada kegiatan belajar mengajar menggunakan model pembelajaran flipped classroom dengan pendekatan pembelajaran matematika realistik. Dan yang kedua,
yaitu tujuan ya, untuk mengetahui apakah model pembelajaran penggunaan flip classroom dengan pendekatan matematika realistik itu efektif dalam meningkatkan hasil belajar matematika siswa di MTS Aziz Medan. Dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuasi eksperimen dan desain yang digunakan dalam penelitian ini. Dan penelitian ini ada pretest, posttest, control group design, di mana pelaksanaan pembelajaran menggunakan modul statistika dengan pendekatan matematika realistik menggunakan model flip classroom kepada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol selama 3 kali pertemuan. Dan temuannya berdasarkan hasil tes yang telah dilakukan kepada kelas eksperimen dan kontrol menunjukkan peningkatan nilai. Berdasarkan hasil analisis deskriptif, data dari pretest menunjukkan bahwa rata-rata kelas eksperimen adalah 72 dan rata-rata kelas kontrol 69,5. Dan dari hasil post-test didapatkan rata-rata nilai pada kelas eksperimen sebesar 86,5, sedangkan rata-rata nilai pada kelas kontrol adalah 73. Maka dapat disimpulkan bahwasannya kelas eksperimen mengalami peningkatan pada hasil belajar matematika yang lebih tinggi. Dan kesimpulannya, dari penelitian ini, pembelajaran matematika menggunakan model flip classroom dengan pendekatan matematika realistik lebih efektif dibandingkan model pembelajaran langsung terhadap hasil belajar matematika di siswa kelas MTS Aziz Medan, kelas 8. Hal ini terlihat di uji hipotesis T diperoleh nilai sebesar dengan melihat nilai T hitung dan T tabel diperoleh, dan itu artinya HO ditolak dan HA diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan model pembelajaran classroom dengan pendekatan matematika realistik lebih efektif untuk meningkatkan hasil belajar materi pokok statistika pada siswa kelas 8 Aziz Medan. Dan komentar saya, pembelajaran statistika itu sangat rumit. Penelitian di sini menggunakan metode flip classroom, tetapi tidak menggunakan media yang canggih dalam penyampaian materi, dan tetapi menggunakan modul, dan itu sangat membosankan. Model pembelajaran flip classroom sendiri itu merupakan model pembelajaran yang memanfaatkan teknologi. Lanjut ke metode tepat atau good practice yang berjudul peningkatan keterampilan membaca melalui flip classroom model. Dan latar belakangnya, berdasarkan data yang diperoleh pada semester sebelumnya, bahwa nilai prestasi mahasiswa dalam mata kuliah comprehension pada tahun akademik 2017-2018 belum memuaskan, dengan persentase mahasiswa yang belum mencapai standar kelulusan kompetensi lebih tinggi daripada mahasiswa yang mencapai dan melebihi standar kelulusan kompetensi. Selain itu, pembelajaran mata kuliah reading comprehension masih cenderung berpusat pada dosen, yakni menggunakan metode konvensional. Dan tujuan dari artikel ini yaitu aktivitas mahasiswa, dan tujuannya itu meningkatkan aktivitas mahasiswa, meningkatkan aktivitas dosen dalam proses pembelajaran, terus kegiatan pembelajaran tatap muka yang bermakna. Metodenya yaitu metode penelitian tindakan kelas atau CAR, Classroom Action Research, yaitu ada perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Dan temuan
Aktivitas mahasiswa selama proses pembelajaran berlangsung yang meliputi keaktifan keterlibatan dalam diskusi, perhatian, kerjasama, dan tanggung jawab. Dan 84% mahasiswa yang aktif dalam pembelajaran tatap muka. Dan itu terdapat 32 mahasiswa atau 84% dari jumlah 38. Dari hasil ini menunjukkan bahwa indikator keberhasilan tercapai. Lalu ada hasil analisis soal pemahaman membaca yang digunakan. Didapat data bahwa nilai validasi soal yang digunakan pada siklus 1 sebesar 0,49, siklus 2 0,55, siklus 3 0,26, dan berdasarkan kriteria validasi, siklus 1 dikategorikan cukup, siklus 2 dan 3 masuk dalam kategori tinggi. Hal ini berarti bahwa soal pemahaman membaca yang disusun dapat dikatakan valid. Dan hasil analisis reliabilitas soal pemahaman membaca yang digunakan pada siklus 1 sebesar 0,69. Siklus 2 sebesar 0,72, siklus 3 sebesar 0,74. Nilai reliabilitas tersebut masuk dalam kategori tinggi, yang berarti bahwa soal yang digunakan dapat dikatakan reliable atau dapat dipercaya. Berdasarkan hasil perhitungan dari ketiga siklus, dapat disimpulkan bahwa indikator keberhasilan suatu sistem evaluasi dapat tercapai. Dan kesimpulannya, aktivitas mahasiswa dalam pembelajaran Reading for General Communication melalui pembelajaran Flip Classroom mengalami peningkatan pada setiap siklusnya dan telah mencapai indikator keberhasilan pada siklus 3. Sedangkan untuk aktivitas dosen dalam membelajarkan, indikator keberhasilannya telah tercapai pada siklus 2. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran Flip Classroom mampu meningkatkan aktivitas mahasiswa dan juga dosen dalam proses pembelajaran. Dan komentar saya, keefektifan dari metode Classroom dapat dalam pembelajaran Reading Comprehension meningkatkan pemahaman membaca yang cukup signifikan untuk siswa. Keaktifan mahasiswa untuk terlihat dalam pembelajaran, untuk dosen juga tercapai materi yang disampaikan di metode Flip Classroom. Hal ini bermakna bahwa model pembelajaran berbasis Flip Classroom dengan memanfaatkan teknologi dan brainstorming dapat meningkatkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dan itu saja dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.